Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nur Sofa, yang kedua ada Siti Ana, dan yang ketiga ada Novia Ila, dan yang terakhir ada saya, Triana Febriandi. Di sini kami mendapatkan materi tentang defining e-learning. Di dalam materi defining e-learning ini, kami mengambil beberapa submateri. Yang pertama ada pengertian e-learning yang nanti akan saya sampaikan, dan ada definisi e-learning dari beberapa sumber itu akan disampaikan oleh teman saya, Anna Malia. Yang kedua ada teori-teori yang melandasi pengembangan e-learning ini akan disampaikan oleh Nur Sofa, dan yang ketiga ada karakteristik dan keunggulan e-learning, di mana karakteristik e-learning akan disampaikan oleh Nur Sofa dan keunggulan e-learning akan saya sampaikan. Yang keempat ada fungsi e-learning yang akan disampaikan oleh Novia Ila, dan yang kelima ada model-model e-learning akan disampaikan oleh Novia Ila. Saya, Triana Febriandi, NIM 71014181269, akan menyampaikan submateri yang pertama, yaitu tentang pengertian e-learning. E-learning ini bisa disebut juga dengan pembelajaran elektronik, di mana e-learning adalah salah satu bentuk dari aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, e-learning itu merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan elektronik, misalnya seperti Elena, di mana Elena itu saat kita mengakses Elena pasti menggunakan suatu teknologi seperti komputer ataupun handphone dan juga internet dalam kegiatan pembelajaran yang ada di dalam Elena tersebut. Definisi e-learning itu ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Definisi-definisi tersebut memiliki cakupan yang berbeda, tergantung dari perspektif yang digunakan oleh ahli yang bersangkutan. Nantinya definisi-definisi e-learning dari beberapa ahli ataupun sumber itu akan disampaikan oleh teman saya. Saya, Siti Ana Nur Lutfatul Amalia, ingin menjelaskan tentang definisi e-learning dari berbagai sumber. Beberapa definisi e-learning dikemukakan oleh para ahli. Definisi-definisi tersebut memiliki cakupan yang berbeda, tergantung dari perspektif yang digunakan oleh ahli yang bersangkutan. 1. Carl Edric, 2. Victor Jorgensen, 3. Derek Stockley, 4. Organisasi Masyarakat Amerika untuk Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan. 1. Definisi e-learning menurut Carl Edric. Ia menyatakan bahwa e-learning merupakan sebuah kombinasi antara proses, materi, dan infrastruktur dalam penggunaan komputer dan jaringannya, dalam rangka meningkatkan kualitas pada satu atau lebih bagian signifikan dari aspek-aspek rangkaian kegiatan pembelajaran. Termasuk diantaranya adalah aspek manajemen dan aspek pendistribusian materi pelajaran. 2. Victor Jorgensen. Ia mendefinisikan e-learning sebagai pengaplikasian teknologi dan model pembelajaran inovatif untuk mengubah cara individu atau organisasi dalam mengakses ilmu pengetahuan dan memperoleh keterampilan baru. 3. Definisi e-learning menurut Derek Stockley. Ia menyatakan bahwa e-learning adalah proses penyampaian program pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan secara elektronik. E-learning melibatkan penggunaan komputer atau alat elektronik dalam berbagai cara untuk menyediakan bahan-bahan pelatihan, pendidikan, atau pembelajaran. 4. Organisasi Masyarakat Amerika untuk Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan menyatakan bahwa e-learning merupakan proses dan kegiatan penerapan pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis komputer, pendidikan virtual, atau kolaborasi digital. Materi-materi dalam kegiatan pembelajaran elektronik tersebut kebanyakan dihantarkan melalui media internet, intranet, tab video atau audio, penyiaran melalui satelit, televisi interaktif, dan CD-ROM.
Baik, saya Nursofa Awalatifah akan menjelaskan terkait teori-teori yang melandasi pengembangan e-learning. Yang pertama, pendekatan konstruktivisme memandang bahwa peserta didik membangun sendiri pengetahuan yang akan mereka miliki. Pengembangan pengetahuan tersebut dilakukan berdasarkan pengalamannya sendiri atau dari pengalaman orang lain. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman peserta didik untuk menarik minat mereka. Konstruktivisme memiliki kaitan erat dengan pembelajaran elektronik atau e-learning. Karena dalam e-learning, siswa melakukan pembelajarannya sendiri secara mandiri melalui bahan-bahan ajar yang disampaikan melalui situs web. Kemudian yang kedua, pembelajaran terkondisi. Pendekatan terkondisi pertama kali dikemukakan oleh Jean Lev dan Etienne Wenger pada tahun 1991 sebagai sebuah model pembelajaran dalam suatu komunitas belajar. Teori ini juga bisa menjadi pendukung bagi pembelajaran elektronik atau e-learning, di mana dalam aplikasinya peserta didik bisa saling berinteraksi dalam sebuah forum, mailing list, chatbox, atau bulletin board untuk saling bertukar informasi dan membangun pemahaman bersama terhadap suatu materi pembelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah dan menyerap intisari dari pengalaman belajar mereka untuk dijadikan sebuah pengetahuan. Dalam e-learning, teori ini bisa diterapkan saat peserta didik dituntut untuk berkomentar terhadap mata pelajaran yang diberikan. Komentar dari mahasiswa tersebut kemudian akan dijadikan sebuah patokan oleh dosen untuk memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian, selain berpedoman kepada 3 teori pembelajaran di atas, pengembangan sebuah aplikasi e-learning hendaknya juga diarahkan agar mampu memenuhi 4 filosofi e-learning. Yang pertama, e-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara online. E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional atau model belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer, sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan globalisasi. Kemudian e-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan konten dan pengembangan teknologi pendidikan. Kapasitas peserta didik amat bervariasi tergantung pada bentuk, isi, dan cara penyampaian. Makin baik keselarasan antar konten dan alat penyampaian dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas peserta didik. Kemudian, pemanfaatan e-learning yang baik akan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Karena e-learning menuntut peserta didik untuk belajar secara mandiri dan mengkonstruk ilmu pengetahuannya sendiri. Berikut karakteristik e-learning. Yang pertama, daya tangkap siswa terhadap materi pembelajaran tidak tergantung kepada guru, karena siswa mengkonstruk sendiri ilmu pengetahuannya melalui bahan ajar yang disampaikan melalui interface situs web. Yang kedua, sumber ilmu pengetahuan tersebar di mana-mana, serta dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang. Hal ini dikarenakan sifat media internet yang mengglobal dan bisa diakses oleh siapapun yang terkoneksi ke dalamnya.
Dan yang ketiga, pengajar atau lembaga pendidikan berfungsi sebagai mediator atau pembimbing. Kemudian diperlukan sebuah restrukturisasi terhadap kebijakan sistem pendidikan, kurikulum, dan manajemen yang dapat mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan secara optimal. 4 karakteristik di atas merupakan hal yang membedakan e-learning dari kegiatan pembelajaran secara konvensional. Dalam e-learning, daya tangkap peserta didik terhadap materi pembelajaran tidak lagi tergantung pada pengajar, karena peserta didik mengkonstruk sendiri ilmu pengetahuannya melalui bahan-bahan ajar yang disampaikan melalui interface aplikasi learning. Hal ini dikarenakan sifat media internet yang global dan bisa diakses oleh siapapun yang terkoneksi di dalamnya. Selanjutnya yaitu tentang keunggulan e-learning yang akan saya sampaikan. Saya Triana Febrianti. Di sini ada beberapa keunggulan e-learning. Yang pertama ada interactivity atau interaktivitas, yang mana tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara langsung seperti chatting atau messenger, atau secara tidak langsung seperti forum atau buku tamu. Jadi keunggulan e-learning yang pertama itu tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, seperti misalnya di dalam pembelajaran e-learning ini bisa menggunakan fitur seperti chatting atau messenger, dan juga bisa menggunakan fitur seperti forum untuk berdiskusi. Yang kedua ada independensi atau kemandirian, di mana fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat kepada siswa. Yang kedua, keunggulan e-learning itu ada kemandirian, di mana dalam pembelajaran e-learning ini waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajar itu sangat fleksibilitas karena bisa dilakukan dimanapun dan di jam berapapun. Yang nantinya pembelajaran e-learning ini akan mengakibatkan siswa lebih mandiri karena pembelajaran tersebut berfokus atau terpusat kepada siswa. Yang ketiga ada accessibility atau aksesibilitas, di mana sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah diakses melalui pendistribusian di jaringan internet dengan akses yang lebih luas daripada pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran konvensinya. Jadi keunggulan e-learning yang ketiga ini, bahan ajar yang ada di pembelajaran e-learning ini sangat luas dan mudah diakses karena bisa dicari di internet. Jadi lebih banyak dan mudah diakses. Yang keempat ada enrichment atau pengayaan, di mana kegiatan pembelajaran, prestasi, mata kuliah, dan mata pelatihan dan materi pelatihan sebagai pengayaan memungkinkan penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video streaming, simulasi, dan animasi. Jadi untuk penggunaan materi kuliah yang memungkinkan untuk menggunakan teknologi seperti video atau animasi itu bisa menggunakan pembelajaran dengan sistem e-learning ini. Terima kasih. Selanjutnya, saya Novia Ila Ardania, NIM 7101418228 akan memaparkan tentang fungsi dari e-learning. Fungsi dari e-learning ada 3. Yang pertama, sebagai suplemen. E-learning dikatakan sebagai suplemen apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran. Yang kedua ada komplemen. E-learning dikatakan sebagai komplemen apabila materi pembelajaran elektronik
yang diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Sebagai komplement, berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi remedial bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Yang terakhir ada substitusi. Beberapa perguruan tinggi di negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para mahasiswanya. Hal ini bertujuan agar para mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas sehari-hari mahasiswa. Selanjutnya, ada model-model e-learning. Yang pertama, web-based learning atau pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web merupakan sistem pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan antarmuka web. Dalam pembelajaran ini, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran secara online melalui sebuah situs web. Mereka pun bisa saling berkomunikasi dengan rekan atau pengajar melalui fasilitas yang disediakan oleh situs web tersebut. Yang kedua, ada computer learning. Pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer bisa didefinisikan sebagai kegiatan pembelajaran mandiri yang bisa dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan sebuah sistem komputer. Rusman mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis komputer merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software komputer yang berisi tentang judul, materi, tujuan, dan materi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga ada virtual education atau pendidikan virtual. Pendidikan virtual merujuk kepada suatu kegiatan pembelajaran yang terjadi di sebuah lingkungan belajar, di mana pengajar dan peserta didik terpisah oleh jarak dan waktu. Pihak pengajar menyediakan materi-materi pembelajaran melalui penggunaan beberapa metode seperti aplikasi LMS, bahan-bahan multimedia, pemanfaatan internet, atau konferensi video. Peserta didik menerima materi-materi pembelajaran tersebut dan berkomunikasi dengan pengajarnya dengan memanfaatkan teknologi yang sama. Yang terakhir ada digital collaboration atau kolaborasi digital. Kolaborasi digital adalah suatu kegiatan di mana para peserta didik yang bersama-sama dalam sebuah proyek atau tugas sambil berbagi ide atau informasi dengan seoptimal mungkin memanfaatkan teknologi internet. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.